سبحان الله بكرة
oleh koran ambil barang lu calon nih pak ayo tambah guta nangis dong nih.
Dumateng para bapak-bapak jamaah salat Id ingkang wonten mergi, kula suwun enggal mlebet ingkang wonten wingking monggo enggal ngajeng sofi dipun rapiaken. Monggo Pak ngajeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para jamaah salat Idul Adha ingkang badhe nurut salat Idul Adha rahimakumullah. I'lamu anna yawmukum hadha yawmu Idul Adha wa yawmu surur, yawmul akbar wa yawmul maghfur, yawma ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama Allahu alaykum as-siyam. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Ma nuhirat min an-nahair wa uzimat lillahi ash-shara'ir wa sara ila al-jamarat sa'ir wa tafa bil bayt al-'atiq za'ir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana dhil mulki wal malakut, Subhana dhil izzati wal jabarut, Subhana al-hayy alladhi la yamut.
الحمد لله القديم الوجود العميم فضل وجوده خالق الأفلاك ومدبرها وبادئ الأشياء ومصورها أحمده حمد من وفقه فعرفا وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا عن المثيل في الذات والصفات أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي التقوى والمعرفة وسلم تسليما كثيرا ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang berbahagia, patutlah kita sekalian memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, anugerah, taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya. Terlebih nikmat kesehatan dan kesempatan, tak kalah agungnya nikmat Islam dan iman, serta Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati, meringankan langkah kaki kita bersama-sama bertawajuh menuju tempat mulia dan mubarakah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pagi hari ini sang matahari dengan cahaya redupnya menyinari seluruh isi bumi, menghilangkan pekat malam yang sehingga datanglah waktu terang gemilang di pagi hari ini. Semoga demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan cahaya hidayah pengampunannya pada jiwa kita sekalian yang penuh dengan hitam pekatnya dosa dan noda kesalahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gema suara takbir, tahlil, tamjid dan tahmid menggema, membahana, terkumandangkan umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik yang ada di tengah-tengah kota maupun di pelosok-pelosok desa, yang tua maupun yang muda, serta mengagungkan daripada kebesaran Allah. Pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja langit dan bumi, Maha menguasai kerajaan alam semesta, penguasa tunggal sepanjang waktu dan zaman. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam setiap ruh dan jiwa, yang mengatur setiap kehidupan, Maha mengetahui di mana hambanya akan lahir dan di mana akan wafat, yang Maha mengetahui jumlah nafas hambanya, yang meminjam darinya lah seluruh kehidupan, yang berawal darinya lah seluruh kehidupan, dan miliknya lah semua yang ada di langit dan bumi. Jadilah kerajaan alam semesta ini sebagai lambang kemegahan Allah, sebagai lambang keagungan Allah, sebagai lambang keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai lambang kesempurnaan Allah. Adakah asma Allah itu melekat pada jiwa kita? Adakah asma Allah di dalam jiwa kita luhur? Adakah asma Allah itu indah di dalam jiwa kita? Adakah terlintas kerinduan ingin bertemu dengannya? Karena puncak kenikmatan kelak di surga adalah bisa melihat dan bertemu dengan Zat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Di dalam perkumpulan mulia ini tiada lain maksud dan tujuan kita hanya membuktikan bukti dan cinta suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang berzikir mengagungkan asma Allah serta selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan mendapatkan ketenangan, jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman di dalam kehidupannya. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagi seorang muslim, muslimat yang taat, beriman dan istiqomah
mampu atas bekal dan perjalanannya, maka ia berkewajiban melaksanakan rukun Islam yang kelima, beribadah haji pergi ke Baitullah. Di bulan Dzulhijjah ini tidaklah hanya diwajibkan beribadah haji saja, akan tetapi disunnahkan pula berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sedangkan pada saat ini di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, bagi yang mampu dan mendapatkan kelapangan rezeki, kita disunnahkan menyembelih binatang kurban sebagai wujud taqarrub kita, sebagai wujud pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula perintahnya disunahkan berkurban adalah peristiwa besar bersejarah yang pernah terjadi pada diri Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihissalam dengan putra tercintanya Nabiullah Ismail. Berkat doa yang sering dipanjatkan setiap waktu dan usaha dalam mendidik putranya, akhirnya beliau dikaruniai anak yang solehah, anak yang soleh dan sangat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada kedua orang tuanya. Uswah hasanah, teladan yang demikianlah yang patut kita contoh dan teladani bagi kita sekalian. Tatkala kita menjadi anak maupun menjadi orang tua. Masyurah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah masalah anak yang telah diamanahkan Allah kepada kita sekalian. Sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap baik buruknya pendidikan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, wa innama abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, hanya kedua orang tualah yang menjadikan anak, mencetak anak menjadi orang-orang Yahudi, menjadi orang-orang Nasrani, atau menjadi Majusi. Begitu sangat penting pendidikan anak. Sampai-sampai pengarang daripada Maulid Syibdudor, beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Hafasi, sahibul Maulid, di dalam ringkasan biografinya, beliau mengutip penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Ada 3 pola kehidupan anak. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi. Di ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan anak-anak kita, harta-harta kita sebagai perhiasan, sebagai kebanggaan di dunia ini. Penggalan ayat tadi menjabarkan bahwa anak-anak kita merupakan layaknya perhiasan yang sering kita banggakan. Terlihat ketika dia baru lahir, ketika usia balita, begitu lucu-lucunya. Ketika mulai masuk di pendidikan usia dini, di PAUD, di TK maupun SD, selalu mendapatkan nilai terbaik, selalu dapat ranking, bintang pelajar, bintang ijazah, maupun bintang-bintang yang lainnya. Sama halnya ketika ia masuk di pendidikan tingkat tertinggi, baik di dalam pendidikan formal maupun di pesantren, selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Sikap yang santun, anak yang tawadhu, taat beribadah, selalu memberi kemanfaatan bagi keluarga dan di lingkungannya, ini adalah harapan daripada kedua orang tuanya. Inilah ciri-ciri putra putri yang selalu kita banggakan dan kita idam-idamkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bagian yang kedua adalah pola kehidupan seorang anak yang tertuang di dalam surat At-Taghabun. Di ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, hanyalah ujian bagimu, hanyalah fitnah bagimu. Sungguh ayat di atas telah menjelaskan kepada kita sekalian, sebagai orang tua kita harus waspada dan menyadari bahwa harta maupun anak-anak kita menjadi ujian, menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Terlihat di sekeliling kita, anak-anak yang terjerumus dalam tipu daya syaitan, minum-minuman keras, narkoba, sabu-sabu, perkelahian antar anak muda, pergaulan bebas tanpa batas, tak lagi kenal halal haram, pencurian,
perjudian, bahkan ada yang masuk dalam buku catatan hitam kepolisian. Bikin susah dan malu orang tuanya. Terkadang gara-gara anak nuruti anak sama saudara saling bermusuhan. Gara-gara anak sama tetangga saling bertengkar. Gara-gara anak sering sesama orang tua jadi takut. Inilah yang terjadi di sekeliling kita. Anak sering mengadu domba dan sering menfitnah kepada sesama anaknya. Masyurah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada bagian yang ketiga, pola kehidupan seorang anak. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Telah banyak yang sering kita jumpai bersama di media cetak, media elektronik, di surat kabar, di televisi, di media internet, di media sosial, atau yang lainnya. Bahkan terjadi mungkin di sekeliling kita, anak tidak lagi punya akhlak terpuji, anak tak lagi punya sopan santun, salah pergaulan menyebabkan dekadensi moral, menyebabkan rusaknya moral. Anak berani menghina, mencaci maki orang tuanya, sehingga sering berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, mengumpat pada orang tuanya, membentak adu mulut dengan orang tuanya. Dan ada juga yang menyeret ke pengadilan dan kepolisian. Waliyahudzubillah. Bahkan sampai ada yang membunuh orang tuanya sendiri. Waliyahudzubillah. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mendidik putra-putri kita dengan sebaik-baiknya, bekali mereka dengan pendidikan-pendidikan formal tanpa melupakan pendidikan-pendidikan agama. Tempatkan mereka di pendidikan-pendidikan Al-Quran, di pendidikan-pendidikan madrasah diniyah maupun di pondok pesantren. Kenalkan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajarkan budi pekerti yang baik, sopan santun, akhlak terpuji. Jangan biarkan mereka menyeret kita ke lubang api neraka dengan sebab kita lupa dan lalai atas tanggung jawab terhadap haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah." Al-ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Masyurah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Demikian mulia khutbah yang sangat singkat. Di akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama mendudukkan jiwa dan kepala kita, seraya mengangkat kedua tangan kita bersama, bertawajuh, bermunajat, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, puasa, yang haji, dan berkorban kita, sedekah kita untuk masjid-masjid kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak bangkit daripada perkumpulan mulia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita atas kelalaian-kelalaian kekeliruan mendidik putra-putri kita. Mengabulkan semua hajat dan angan-angan serta kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan putra-putri kita soleh solehah, berakhlakul karimah, yang berbakti taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita banyak, berlimpah manfaat barokah, dipanjangkan umur-umur kita, bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan mulia di tahun yang akan datang, tentunya dengan keadaan lebih taat, lebih sehat, tambah giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nikmati Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعد مختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار جهنم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وعن ستة المتم الأشهر الكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين والتابعين بما تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك الأبيض. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر أمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعفو وأجل وأكبر. اللهم صل
Oleh corona amiku barang lu. Calon nih, Pak. Ayo tambah guta. Nangis dong nih.
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak nih, La كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. Dumateng para bapak-bapak jamaah salat Id ingkang wonten mergi, kula suwun ingkang mlebet ingkang wonten wingking monggo ingkang kalih ngajeng sofi dipun rapiaken. Monggo Pak ngajeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. La
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para jamaah salat Idul Adha ingkang badhe nurut salat Idul Adha rahimakumullah. I'lamu anna yawmukum hadha yawmu Idul Adha wa yawmu surur يوم الأكبر ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الله عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Ma nuhirat bi minan nahair wa uzimat lillahi syara'ir wa sara ila al-jamarat sa'ir wa tafa bil baitil 'atiq za'ir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana dhil mulki wal malakut. Subhana dhil izzati wal jabarut. Subhana al-hayy alladhi la yamut. Alhamdulillahi al-qadim al-wujud. Al-amim fadl wujud. Khaliq al-aflaq wa mudabbirha. وبادئ الأشياء ومصورها. أحمد حمد من وفقه فعرفا وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا عن المثيل في الذات والصفات. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي التقوى والمعرفة وسلم تسليما كثيرا. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang berbahagia, patutlah kita sekalian memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, anugerah, taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya. Terlebih nikmat kesehatan dan kesempatan, tak kalah agungnya nikmat Islam dan iman, serta Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati, meringankan langkah kaki kita bersama-sama bertawajuh menuju tempat mulia dan mubarakah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pagi hari ini sang matahari dengan cahaya redupnya menyinari seluruh isi bumi, menghilangkan pekat malam, yang sehingga datanglah waktu terang gemilang di pagi hari ini. Semoga demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan cahaya hidayah pengampunannya pada jiwa kita sekalian yang penuh dengan hitam pekatnya dosa dan noda kesalahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gema suara takbir, tahlil, tamjid dan tahmid menggema, membahana, terkumandangkan umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik yang ada di tengah-tengah kota maupun di pelosok-pelosok desa, yang tua maupun yang muda, serta mengagungkan daripada kebesaran Allah. Pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja langit dan bumi, Maha menguasai kerajaan alam semesta, penguasa tunggal sepanjang waktu dan zaman. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam setiap ruh dan jiwa, yang mengatur setiap kehidupan, Maha mengetahui di mana hambanya akan lahir dan di mana akan wafat, yang Maha mengetahui jumlah nafas hambanya, yang meminjam darinya lah seluruh kehidupan, yang berawal darinya lah seluruh kehidupan, dan miliknya lah semua yang ada di langit dan bumi. Jadilah kerajaan alam semesta ini
sebagai lambang kemegahan Allah, sebagai lambang keagungan Allah, sebagai lambang keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai lambang kesempurnaan Allah. Adakah asma Allah itu melekat pada jiwa kita? Adakah asma Allah di dalam jiwa kita luhur? Adakah asma Allah itu indah di dalam jiwa kita? Adakah terlintas kerinduan ingin bertemu dengannya? Karena puncak kenikmatan kelak di surga adalah bisa melihat dan bertemu dengan Zat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Di dalam perkumpulan mulia ini tiada lain maksud dan tujuan kita hanya membuktikan bukti dan cinta suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berzikir mengagungkan asma Allah serta selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan mendapatkan ketenangan, jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman di dalam kehidupannya. Masyarul hadirin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi seorang muslim, muslimat yang taat, beriman dan istiqomah, mampu atas bekal dan perjalanannya, maka ia berkewajiban melaksanakan rukun Islam yang kelima, beribadah haji pergi ke Baitullah. Di bulan Dzulhijjah ini tidaklah hanya diwajibkan beribadah haji saja, akan tetapi disunnahkan pula berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sedangkan pada saat ini di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, bagi yang mampu dan mendapatkan kelapangan rezeki, kita disunnahkan menyembelih binatang kurban sebagai wujud taqarrub kita, sebagai wujud pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula perintahnya disunahkan berkurban adalah peristiwa besar bersejarah yang pernah terjadi pada diri Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihissalam dengan putra tercintanya Nabiullah Ismail. Berkat doa yang sering dipanjatkan setiap waktu dan usaha dalam mendidik putranya, akhirnya beliau dikaruniai anak yang solehah, anak yang soleh dan sangat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada kedua orang tuanya. Uswah hasanah, teladan yang demikianlah yang patut kita contoh dan teladani bagi kita sekalian, tatkala kita menjadi anak maupun menjadi orang tua. Masyurul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah masalah anak yang telah diamanahkan Allah kepada kita sekalian. Sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap baik buruknya pendidikan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, wa innama abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, hanya kedua orang tualah yang menjadikan anak, mencetak anak menjadi orang-orang Yahudi, menjadi orang-orang Nasrani, atau menjadi Majusi. Begitu sangat penting pendidikan anak. Sampai-sampai pengarang daripada Maulid Syibdudor, beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Hafasi, Sahibul Maulid, di dalam ringkasan biografinya, beliau mengutip penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Ada 3 pola kehidupan anak. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi. Di ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan anak-anak kita, harta-harta kita sebagai perhiasan, sebagai kebanggaan di dunia ini. Penggalan ayat tadi menjabarkan bahwa anak-anak kita merupakan layaknya perhiasan yang sering kita banggakan. Terlihat ketika dia baru lahir, ketika usia balita, begitu lucu-lucunya. Ketika mulai masuk di pendidikan usia dini, di PAUD, di TK maupun SD, selalu mendapatkan nilai terbaik, selalu dapat ranking, bintang pelajar, bintang ijazah, maupun bintang-bintang yang lainnya. Sama halnya ketika ia masuk di pendidikan tingkat tertinggi, baik di dalam pendidikan formal maupun di pesantren, selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Sikap yang santun
Anak yang tawadhu saat beribadah selalu memberi kemanfaatan bagi keluarga dan di lingkungannya. Ini adalah harapan daripada kedua orang tuanya. Inilah ciri-ciri putra putri yang selalu kita banggakan dan kita idam-idamkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bagian yang kedua adalah pola kehidupan seorang anak yang tertuang di dalam surat At-Taghabun. Di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, hanyalah ujian bagimu, hanyalah fitnah bagimu. Sungguh ayat di atas telah menjelaskan kepada kita sekalian, sebagai orang tua kita harus waspada dan menyadari bahwa harta maupun anak-anak kita menjadi ujian, menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Terlihat di sekeliling kita, anak-anak yang terjerumus dalam tipu daya syaitan, minum-minuman keras, narkoba, sabu-sabu, perkelahian antar anak muda, pergaulan bebas tanpa batas, tak lagi kenal halal haram, pencurian, perjudian, bahkan ada yang masuk dalam buku catatan hitam kepolisian. Bikin susah dan malu orang tuanya. Terkadang gara-gara anak, nuruti anak, sama saudara saling bermusuhan. Gara-gara anak, sama tetangga saling bertengkar. Gara-gara anak, sering sesama orang tua jadi takut. Inilah yang terjadi di sekeliling kita. Anak sering mengadu domba dan sering menfitnah kepada sesama anaknya. Masyurah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada bagian yang ketiga, pola kehidupan seorang anak. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, telah banyak dan sering kita jumpai bersama di media cetak, media elektronik, di surat kabar, di televisi, di media internet, di media sosial, atau yang lainnya. Bahkan terjadi mungkin di sekeliling kita, anak tidak lagi punya akhlak terpuji, anak tak lagi punya sopan santun, salah pergaulan menyebabkan dekadensi moral, menyebabkan rusaknya moral. Anak berani menghina, mencaci maki orang tuanya, sehingga sering berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, mengumpat pada orang tuanya, membentak adu mulut dengan orang tuanya. Dan ada juga yang menyeret ke pengadilan dan kepolisian. Waliyahudillah. Bahkan sampai ada yang membunuh orang tuanya sendiri. Waliyahudillah. Oleh karena itu, marilah kita berusaha mendidik putra-putri kita dengan sebaik-baiknya, bekali mereka dengan pendidikan-pendidikan formal tanpa melupakan pendidikan-pendidikan agama. Tempatkan mereka di pendidikan-pendidikan Al-Quran, di pendidikan-pendidikan madrasah diniyah maupun di pondok pesantren. Kenalkan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajarkan budi pekerti yang baik, sopan santun, akhlak terpuji. Jangan biarkan mereka menyeret kita ke lubang api neraka dengan sebab kita lupa dan lalai atas tanggung jawab terhadap haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah." Al-ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Masyurah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian ulian khutbah yang sangat singkat. Di akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama mendudukkan jiwa dan kepala kita, seraya mengangkat kedua tangan kita bersama, bertawajuh, bermunajat, memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, puasa, yang haji, dan berkurban kita, sedekah kita untuk masjid-masjid kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita tidak bangkit daripada perkumpulan mulia ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita atas kelalaian-kelalaian, kekeliruan mendidik putra-putri kita. Mengabulkan semua hajat dan angan-angan serta kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan putra-putri kita soleh solehah, berakhlakul karimah, yang berbakti taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki kita banyak, berlimpah manfaat barokah, dipanjangkan umur-umur kita, bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan mulia di tahun yang akan datang, tentunya dengan keadaan lebih taat, lebih sehat, dan bahagia lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum aqulu qawli hadha fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nikmati Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعد مختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار جهنم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وعن ستة المتم الأشهر الكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابعين تابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك الأبيض. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعفو وأجل وأكبر. اللهم صل